Hai, halo, selamat datang di channel aku. Nah, kali ini aku mau bahas cerita tentang keseruan di tahun 90-an. Nah, ada banyak cerita-cerita menarik di tahun 90-an karena saya kebetulan lahir tahun 80 sekian. Nggak usah sebut tepatnya ya, nanti ketahuan umurnya. Jadi saya mengalami tahun 90-an itu sekitar SD, SMP, SD, SMP itu saya mengalami tahun 90-an dan itu asik banget. Jadi zaman dulu tuh boro-boro kita ada handphone. Jadi zaman dulu orang yang pakai telepon rumah itu dianggap orang kaya, orang yang banyak duit. Anaknya orang kaya nih, dia kan ada telepon di rumahnya. Pokoknya keren lah. Jadi mereka hanya mengandalkan kepercayaan kalau mereka punya janjian. Jadi misal nih, kita mau janjian ketemu di rumah si Bambang jam 4 hari Jumat minggu depan. Nah, gimana tuh janjiannya tuh? Kita cukup bilang aja, "Hey, hari Jumat jam 4 kita ketemu di rumahnya si Bambang ya." Udah dijamin jam 4 hari Jumat tepat kita semua tuh udah kumpul, udah ada di rumah si Bambang itu. Keren kan? Padahal nggak ada alat komunikasi apapun, nggak ada apa, tapi nyatanya mereka bisa menepati janji. Konsekuennya anak tahun 90-an patut ditiru anak zaman sekarang. Nah, kalau zaman sekarang, misal janjian jam 4 hari Jumat di rumah si Bambang, tahu nggak? Udah dilengkapi dengan fasilitas WhatsApp, gratis, BBM ada, SMS ada, telepon ada, internet ada, pokoknya segala macam fasilitas yang mendukung gimana caranya biar bisa janjian tepat waktu. Tapi nyatanya tepat di hari Jumat jam 4 mereka baru WhatsApp di grup, gimana acaranya, jadi nggak nih? Padahal itu sudah waktu yang ditentukan. Baru mikir lagi, nggak tahu nih. Oh, akhirnya gagal. Jadi mereka tahun 90-an itu anaknya konsekuen dengan waktu. Gampang janjian, malah lebih gampang janjian anak-anak tahun 90-an. Nah, kalau zaman dulu sekalinya ketemu, kita bisa asik main bareng teman-teman. Main permainan yang kreatif lah. Kita bikin sendiri, misal ada tembak-tembakan dari kayu lah, ada main gobak sodor, petak umpet, main yang bikin kita keluar keringat, kita happy, ketawa bareng-bareng. Pulangnya kadang suka terlambat dan dimarahin emak, atau kadang lagi mainan ada emak-emak berdaster yang bawa sapu. "Hei, pulang nggak lo, mandi lo, makan lo." Nah, itu akan jadi momen yang nggak mungkin terlupakan. Kalau sekarang udah ketemunya susah, janjiannya itu susah, tapi sekalinya ketemu mereka tuh sibuk dengan handphone masing-masing. Jadi raganya doang nih yang kumpul, tapi pikiran sama jarinya tuh nggak tahu kemana. Mereka asik main HP. Paling-paling mereka juga diakhiri dengan foto bersama, hanya untuk menunjukkan kalau kita habis ngumpul, kita habis nongki di tempat keren, bisa buat pajang status, bisa buat DP profil. Padahal kenyataannya mereka kumpul mah nggak asik-asik amat, dia cuma sibuk sama HP-nya. Mending juga di rumah, nggak usah keluar duit buat bayar kopi sama makan mie. Kalau nongki kan kita butuh duit buat makan, ya nggak? Nah, contoh tuh anak-anak tahun 90-an nongkrong tanpa keluar biaya, tapi asik main bersama. Jangankan jajan nih ya, buat nongki kayak gitulah. Zaman dulu aja sekolah sangunya berapa coba? Saya SD kelas 1
dikasih sangu sama mami, sama mami. Itu uang 25 perak. Percaya nggak? 25 perak. Dan itu bisa buat beli jajan. Ada namanya mie krip-krip. Mie-nya bungkusnya warnanya merah putih. Pokoknya banyak micinnya lah. Enak pokoknya. Kelas 2 meningkat lagi jadi sangunya 50 perak. Terus kelas 3, wah udah kaya nih. Kelas 3 gua dapat sangu 100 rupiah. Tahu nggak 100 rupiah bisa buat beli apa? Bisa buat beli anak emas, jajanan anak orang kaya. Rasanya, kalau zaman sekarang tuh kayak mie gemes gitulah. Mie anak emas yang dikasih bumbu. Kasih bumbu terus diremes, dimakan gitu. Kalau zaman dulu tuh jajan 100 rupiah bisa beli anak emas, ada mie krip-krip, ada lagi mie Fuji. Kayaknya mie Fuji warnanya coklat ya, sama kayak mie-mian kayak gitulah. Itu jajanan legendaris zaman dulu Kalau yang udah kaya-kaya banget gitulah, jajannya tuh kayak es goyang, es orson, tahu es orson, es warna-warni yang kayaknya sih terbuat dari bahan pewarna tingkat tinggi, pewarna tekstil, tapi zaman dulu kita semua minum itu dan baik-baik aja. Coba kalau zaman sekarang minum Marimas yang ada mereknya aja pada batuk. Kalau zaman dulu anak-anak ya ampun, itu si abang jualan tangannya aja nggak usah cuci tangan, nggak ada tuh yang sakit perut, nggak ada tuh yang cacingan. Nah kalau zaman sekarang jajannya nggak boleh jajan sembarangan, nanti sakit perut. Nggak boleh jajan sembarangan, dibawain aja sama mami. Nah kalian nggak merasakan betapa nikmatnya jajanan kotor itu. Bisa jadi kenangan seumur hidup. Aku beruntung bisa pernah makan jajan yang kotor itu. Nah, ada lagi nih jajan yang nggak boleh ditiru nih ya. Jadi waktu aku kecil ada jajan favorit aku. Setiap kali dikasih jajan sangu lebih sama mami, aku uangnya buat beli jajan kesukaan aku. Apa itu? Masako. Masako rasa ayam sama rasa sapi. Jadi bener-bener jajan aku jilatin tuh rasanya enak banget. Kayaknya zaman dulu harganya 75 rupiah deh. Hari ini rasa ayam, besok rasa sapi. Kebayangkan kayak apa pinternya aku sekarang. Karena apa? Karena jajan Masako. Oh my god, seneng banget zaman dulu. Ada satu hal yang gak kesampaian sampai sekarang. Aku nggak dibeliin Tamagotchi sama mami. Tahu nggak Tamagotchi? Tamagotchi itu permainan anak paling keren lah, kayak sekarang tuh gadget paling canggih. Jadi itu Tamagotchi apa sih ya? Kalian browsing deh. Yang udah pernah tahu. Jadi mainannya tuh kecil kayak gini. Terus jadi kita tuh diajarkan untuk memelihara binatang. Kalau zaman sekarang tuh kayak permainan-permainan yang binatang. Tamagotchi tuh kayak permen memelihara binatang yang setiap hari tuh kita harus kasih makan. Ntar kalau dia sakit, kita pura-pura tuh kasih obat. Ada pencetan kayak zaman sekarang tuh game PAW yang dikasih makan, nanti mandilah, nanti dia sakit, kalau nggak makan nanti dia mati. Nah gitulah. Tapi aku masih beruntung, aku masih dibeliin gamebot sama mami, jadi permainan Tetris itu loh. Ya ampun, itu udah kecanduan banget. Zaman sekarang mereka main Mobile Legend, main apa sih, game-game itu, dan kecanduan itu kami sudah pernah melewati. Kami sudah pernah kecanduan gamebot, game Tetris, main susun-susun. Kalian zaman dulu tuh kalau main gamebot, bego lo,
bego lu. Nah, hebat juga nih kalau pinter. Nah, kalau udah main itu, ya ampun, si emak itu bisa jadi bahan rumpian ke tetangga. Iya nih, anakku males banget belajar gara-gara main gamebot. Main gamebot terus. Ya elah, bot gitu aja. Apalagi sekarang anak-anaknya pada main gadget, pada buka YouTube, bukannya juga kadang sembarangan tanpa pengawasan. Anak-anak zaman sekarang, coba deh kalian download game Tetris biar bisa merasakan keseruan anak tahun 90-an dalam memenangkan game terkerennya. Nih, tahu nggak? Di tahun 90-an itu pernah ada satu kejadian Indonesia yang kayak menggemparkan gitulah. Namanya apa coba? Krismon, krisis moneter. Jadi kayak nilai dolar melambung jauh ketimbang rupiah atau gimana lah. Aku nggak bisa jelasin masalah pinter-pinter kayak gitu. Kalian tahu kan sebabnya apa? Masako, jajan Masako. Nah, jadi zaman dulu tuh aku kena imbasnya juga. Kelas 3 SMP kan seharusnya piknik tuh. Gara-gara Krismon itu pikniknya dibatalin gara-gara ekonominya lagi carut marut, nggak ada piknik, semua barang-barang jadi mahal, semua kebutuhan jadi mahal, pokoknya itu apa aja bisa dijadikan alasan. Lagi Krismon. Dulu biasanya sebelum Krismon itu kayak aku tuh pernah ngalamin jadi kayak celana dalam harga 1.003, sapu tangan kecil yang kain tuh 1.003, bakso tuh paling harga berapa gitu. Nah, setelah Krismon ini kayak dunia tuh langsung plek, semua barang-barang jadi mahal. Yang dulunya lebaran bisa beli baju 2 setel mungkin tiba-tiba berkurang. Padahal baju lebaran bagi anak tahun 90-an itu tuh satu hal yang penting banget dan membanggakan banget. Jadi tuh zaman aku kecil tuh kalau dibeliin baju sama mami pas lebaran itu, aku panggil teman-temanku, aku tunjukin, aku pamerin. Mau lihat nggak baju lebaran aku? Nanti dibuka di lemari, temennya, iya bagus ya. Terus besoknya kalau temennya ada yang beli baju lebaran lagi, dia juga kayak gitu pamer. Aku udah dibeliin baju baru sama mami. Mau lihat nggak? Kita nanti lihat. Jadi lebaran tuh udah terlalu sering lah lihat baju itu karena selalu aja dipamerin ke teman-teman, bangga-banggaan, seneng banget kalau ada baju baru. Aku kalau bangun tidur juga lihat bajunya, wih nggak sabar banget nunggu kapan lebaran. Ntar kalau pagi-pagi pas lebaran tuh dibangunin, bangun, ini lebaran. Langsung kita bangun, pakai baju baru, makan ayam. Saat-saat yang dinantikan sama anak-anak tahun 90-an. Ada banyak kisah menarik nih di tahun 90-an. Ambil yang baiknya dan buang jeleknya untuk memperbaiki kita di masa-masa sekarang. Nah, aku akan cerita-cerita lagi untuk di kesempatan selanjutnya. Jangan lupa subscribe untuk dengerin cerita-cerita aku yang lebih menarik lagi. Oke, bye. Assalamualaikum.